apa namanya, masih di, tinggal mau dikali. Oh iya ini. Oke, welcome lagi. Jadi hari ini kita akan cobakan perhitungan manual untuk korelasi poin biserial dan P koefisien. Nanti untuk P koefisien kita juga menggunakan analisis chi-square untuk melihat apakah data yang kita miliki dikaitkan dengan hipotesis testing, apakah H0-nya ditolak atau diterima. Oke, dari data yang tadi sudah dikonversi dari soal latihan tentang performa dalam mengerjakan puzzle di antara dua kelompok, di daerah kelompok yang pencahayaannya terang dan pencahayaannya redup, kira-kira apakah yang di pencahayaannya redup jumlah yang direport lebih banyak secara signifikan apa tidak dibandingkan dengan yang di kelompok dalam kondisi ruangan terang. Oke, Noel, silakan share screen. Kita akan coba memindahkan hasil perhitungannya dari tabel ini ke dalam hitungan manual. Ya, silakan Noel. Oh iya Mas. Oke, jadi dalam hal ini penggunaan yang dilakukan adalah special correlation. Kenapa spesial? Sebetulnya dikarenakan oleh skala pengukurannya. Idealnya skala pengukuran di dalam penggunaan korelasi itu adalah bentuknya continuous dan continuous atau scale dengan scale, interval-interval, rasio-rasio, interval-rasio atau rasio-interval. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membuatkan dalam hal ini perhitungan manual dulu. Noel, view-nya diperbesar Noel biar kelihatan. Oh Di iya Mas. kanan atas itu ada yang di atas tulisan share, di atas kanan atas, Yang kanan atas, dari Excelnya atau yang dari mana Mas? Excel, kanan atas di atas tulisan Oh iya ya, di atasnya, ini. ya klik show tab saja, Oh biar view-nya lebih besar. Ya oke, jadi dalam hal ini ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah puzzle, kemudian itu angka-angkanya adalah jumlah puzzle yang diselesaikan. Kemudian ruangan dalam bentuk coding. Coding dalam hal ini 0 untuk yang apa Noel? yang well lit. Kemudian untuk yang satu adalah yang pencaharaannya redup. Baris 19 itu apa Noel? 10 dan 0,5 itu adalah average-nya gitu ya. Jadi dalam hal ini kita Oh mau iya ya Mas. ya itu adalah average dari puzzle yang diselesaikan dari 16 orang, average-nya 10. Untuk ruangan, walaupun ini bukan dalam tanda kutip skor, tapi kita untuk perhitungan menggunakan korelasi Pearson, ini kita butuhkan informasi average-nya. Ya, Noel, biar tidak terlalu membingungkan, select all, Ctrl A. Kalau Ctrl A lagi, Ctrl A, select all, dua kali aja. Ya, dibikin center, home, center. Oh Ya, iya ya. ya biar kelihatan lebih jelas. Oke ya Mas. Ya, oke, Noel, ceritakan kolom C itu adalah Kolom C ini bagian puzzle dikurang yang average-nya. Jadi 11 kurang 10, 9 kurang 10. ya itu namanya apa istilahnya? Kalau di dalam korelasi disebut sebagai deviasi, penyimpangan dari suatu skor terhadap min-nya. Kalau nilainya positif, berarti nilai skor tersebut di atas average-nya. Jadi kita butuh deviation-nya dulu. Oke ya, sama yang kolom D pun deviation-nya terhadap nilai min dari variabel Y-nya. Oke, kemudian kita dalam hal ini melihat bahwa ini itu kalau dijumlahkan berapa Noel? Coba kolom C kalau dijumlahkan berapa Noel? Kolom C. Kolom C kalau dijumlahkan 0. Jadi dalam hal ini, dalam statistik kalau angka 0 itu nggak bisa diapa-apakan, maka butuh dikuadratkan. Itu kuadratnya salah Noel, kolom E nggak begitu, kolom E nggak. Iya ada salah nih Mas. Kolom E itu nilai kuadratnya nggak mungkin, nilainya 0. Ya, kolom D dibuatkan juga.
Ya, nilainya juga 0. Jadi karena nilainya dalam hal ini 0, itu F18, G18 dihilangkan, Noel. F8. Oh iya. Ya, kemudian kolom E dan kolom F adalah square deviation-nya dikuadratkan. Kemudian kolom G adalah dalam hal ini disebut sebagai produk atau hasil perkalian dari deviation. Jadi dalam hal ini sebetulnya nama generik awal dari korelasi Pearson adalah produk moment, perkalian deviasi. Nah, deviasi yang paling sering dipakai sebetulnya adalah Z-score. Jadi Z-score itu sebetulnya juga sama seperti kolom C dan kolom D, tetapi ditambahkan dengan pembagi yaitu standar deviasi. Karena perhitungan standar deviasi itu agak rumit, maka dalam hal ini kita menggunakan satuan angka yang dihitung adalah angka dari raw score-nya, dari skornya, dicari deviasinya nggak sampai standar deviasi. Ya, silakan Noel. Jadi apa yang kita lakukan sekarang menghitung dari korelasi Pearson. Datanya sebetulnya bukan korelasi Pearson nih. Jadi korelasi Pearson hanya untuk komputasinya. Tapi nama sebenarnya kalau kita menghubungkan dua variabel, yang satu continuous, yang satu genuine dikotomi. Genuine dikotomi itu artinya memang dari sananya sudah terbagi menjadi dua. Maka disebut korelasi sebagai point biserial correlation. Saya nggak tahu, walaupun di dalam SAP itu nggak ada korelasi biserial. Bedakan biserial dengan point biserial. Kalau biserial, variabel yang dikotomi itu dikotominya buatan. Jadi masalah genuine sama buatan itu tergantung dari skala pengukurannya. Misalkan kalau awalnya continuous, tapi distribusi datanya tidak normal, maka kalau mau digunakan biasanya dikotomikan. Dikotominya dikotomi buatan. Jadi dalam hal ini kalau continuous dengan variabelnya dikotomi buatan, namanya korelasi biserial. Ini hafalan banget nih tentang kapan pakai yang mana. Ya, Noel bisa ini apa yang kita lakukan, Noel? Mau cari korelasinya ya, Mas? Korelasinya ya. Mau dihitung ini pakai manual kan, Mas? Manual, ini pakai kita coba dalam hal ini hitung manual, walaupun sebetulnya kalau boleh dibilang saya nggak tahu nih seberapa perlu kalian menghitung manual. Ya. Coba ditayangkan dulu, Noel. Nah, kita butuh sum of product, sum of square, variable X. Noel, ngerti pakai ini, screenshot? Gimana, Mas? Sorry. Screenshot, rumusnya di screenshot, dipaste di Excel. Rumusnya di screenshot. Maaf, Mas, saya kurang paham. Print screen, tahu? Oh, bisa. Iya, oke. Oh, yang ini. Oh, yang ini, Mas, yang ini di print screen ya, Mas? Ya, rumusnya aja. Oh, oke. Tahu crop gitu, di crop format tuh di kanan ada crop, rumusnya aja. Oke, Mas. Ya terserah lah mau yang mana, tapi butuhnya rumusnya aja, asal kalian tahu yang mana itu apa gitu ya. Jadi SP itu sum of product adalah perkalian dari deviasi. Ya, diperbesar lagi di zoom. Ya, sum of product adalah kolom yang G. Sum, berarti dijumlahkan dulu. Ya. Kemudian sum of square. Sum of square dari ini square. Ini bisa gini. Oh, iya. Ya, silakan dihitung manual. Sum of square X dikali sum of square Y. Lalu diakar. Oh iya, Mas. Ini. Saya pengennya coba lebih independen, coba nggak diarahkan.
Tapi Noel sambil cerita, bukan melakukan. Jadi percuma juga kalau misalkan tidak ada Oh, think aloud-nya. oke Mas. Jadi ini dikali dulu Ya, yang S yang X sama kali SS yang Y. sum of Jadi square sebutnya. sum of square Nanti akan kali, banyak ya di semester depan sum of square itu muncul berkali-kali, lebih banyak bahkan dibanding korelasi. oke Mas. Terus ini dikali. Nah, terus karena kan ini di bawahnya rumusnya akar, jadi mungkin perlu diakarkan. Ini gimana ya akarnya? Oh ini ya. Nah, ini terus tinggal berarti R-nya berarti dengan Ntar Noel itu gimana Mas? 27,56 itu apa Noel? Ini Mas, yang akar dari S S sum of square X kali sum of square Y. Oke, kemudian korelasi di warna kuning sama dengan Sama dengan yang tadi sum G2, of G18. 18 terus dibagi yang akar tadi. Ya, oke ya, 0,58 itu ya. Nah, sekarang akan kita lakukan kalau misalkan kita komparasi nih. Ini ngitung manual ya. Jadi ini ada isu berkembang di MPSD di mana penggunaan software yang berbayar kita mau coba hilangkan nih pelan-pelan. Jadi nanti akan pakai software yang dalam tanda kutip apa istilahnya ya? License itu. Jadi kalian sebagai mahasiswa UI kan sebetulnya punya akses untuk mendapatkan Office yang original, Office 365.ui.ac.id. Nah, jadi kenapa juga sekarang saya menggunakan Excel untuk perhitungannya gitu ya. Ya, ini menggunakan korelasi seperti itu. Oke, sekarang Noel sama dengan, ketik sama dengan di mana aja? Ya, Sama dengan Pearson, kurung buka, A2 sampai A17, A2 itu puzzle, koma, B2 sampai B17, kurung tutup, enter. Ya, cepatnya begitu sih sebetulnya. Nah, ini tadi yang kolom H itu Noel berhitungnya manual, kolom I pakai rumus itu ya. iya Mas. Ya, oke. Jadi silahkan kira-kira kalau kalian nanti pada saat ujian dikasih data, lalu kan dalam hal ini close book gitu ya, ataupun tidak menggunakan software. Jadi solusinya adalah seperti ini. Walaupun udah apa namanya, kalau saya pribadi pikir kalau kita menggunakan manual mungkin lama, mungkin salah gitu ya. Tapi ada kalanya kita juga nggak punya alat gitu ya, sehingga mungkin pakai komputasi tangan. Asal tahu yang mana itu apa. Oke, komentar tentang perhitungannya sekarang Noel, kalau misalkan kita pakai t-test Noel, kan Ya, harus ini kita compare nih nilai T-nya itu bagaimana nih dengan, kan ada perbandingan sebetulnya kalau kita dapat T-nya maka kita dapat R-nya gitu ya dengan perhitungan. Karena kalau boleh dibilang sebetulnya yang analisis yang sama kalau kita punya satu data continuous, yang satunya lagi dikotomi, sebetulnya analisisnya ada banyak yang bisa dilakukan Noel. Ada 4. Jadi dalam hal ini bisa menggunakan yang namanya korelasi point biserial, bisa menggunakan korelasi Pearson, bisa menggunakan one way ANOVA, karena ini kan juga perbandingan kan, komparatif, dan juga bisa menggunakan regression. Nanti kita lihat apa persamaan antara regresi dengan korelasi. Kemarin kan sama Johanna sudah ditunjukkan bahwa korelasi sama regresi sebetulnya sama saja hasilnya. Oke, ini pada dasarnya diarahkan. Tapi kalau misalkan menghitung pakai T, agak repotnya karena T itu butuh standar error of min 1, min 2 gitu ya, agak lama. Komentar dari yang lain? Atau ini anggap ya mungkin masih mudah gitu ya, karena mungkin angkanya angka bulat-bulat tuh, angka minnya setengah, sum of square-nya juga angka bulat-bulat itu, angka bukan desimal. Ya, oke. Noel sudah download file yang ini, sudah file download yang apa namanya, file perkuliahan hari ini.
dari Classroom? Oh, yang PDF-nya apa yang videonya, Mas? PDF-nya? PDF-nya? Oh, saya cuma lihat di Chrome sih, Mas. Ya, oke. Jadi sekarang kita mau coba menghitung korelasi P koefisien. Bagaimana menghitung antara kepribadian dengan apa namanya urutan kelahiran ya. Mau dibuka yang PDF-nya, Mas? Atau? Yes. Buka Oh, ya. PDF-nya. Dalam hal ini kita mau melihat kalau kita mau merunning analisis korelasi yang P koefisien. Ini udah ya untuk yang poin biserial ya. Oke, Noel silakan salin yang P koefisien yang tabel itunya, angkanya. Slide satu lagi. Ya, oke, Yang ini silakan. ya, Mas? Ya, Ke Excel ya, Mas? ke Excel ya. Yang Nah, lain juga cobain ya. semuanya, Mas, atau yang Tayang aja ya. Biar Noel bisa nyalin dan yang lain juga bisa ngeliat itu ya. Ya, gimana, Mas? Sorry, Mas, yang tabel semuanya apa yang cuma yang ya, converted? saya yang tayang ya. Noel ini Oh, dulu. sorry, Mas. Sorry. Enggak apa-apa. Maksudnya biar Noel juga bisa ini, bisa menyalin. Oke, jadi yang akan dilakukan sekarang kita akan mengkomputasi nih. Original datanya ini, jadi yang diketik sekarang original data ya. Yang original data aja yang diketikkan di dalam Excel kalian masing-masing. Oke, sambil nunggu. Jadi pada prinsipnya korelasi ujung-ujungnya Pearson correlation lagi. Tapi kalau ini kita ngulang lagi korelasi Pearson, asumsinya mungkin udah bisa ya. Kalian bagaimana punya data original, kemudian dikonversi menjadi kode tertentu, di mana di dalam yang korelasi P koefisien itu kedua variabelnya itu kategorikal yang dikotomi. Noel kasih tahu kalau sudah. Yang lain ya kalau nggak report ya nggak tahu juga. Oh, yang originalnya dulu doang kan, Mas? Iya, originalnya saja. Oh, mau mau di share Ya, screen-nya. udah ya. Oke. Ya, oke. Noel punya bukunya Gravatar Walnau dong. Oh iya, Mas. Ya, oke. Silakan dibuka. Chapternya 17 Noel. Ya, itu namanya chi-square ya. Bacanya chi, K-A-I, chi-square. Nah, ini memang boleh dikatakan penghitungan P koefisien itu lebih mudah karena tidak yang dihitung adalah frekuensi menggunakan chi-square. Nanti kita akan cobakan menghitung manual chi-square-nya, lalu juga dalam hal ini mengaitkan dengan tabel chi-square-nya. Ya, diperbesar zoom-nya Noel. Diperbesar zoom-nya. Ya, oke. Kita lihat dalam hal ini mungkin teknikal dulu awalnya ya, bagaimana menghitung chi-square statistik. Chi-square itu ada dua macam, silakan ke bawah Noel. Jadi dalam hal ini naik dikit di paragraf ini ya. Sorry, Mas. Ini ya, Mas? Ya, lagi-lagi sedikit lagi. Kita mau lihat dalam hal ini chi-square itu ada dua. Yang pertama goodness of fit. Kadang-kadang ketukar good of fitness gitu ya. Ini bukan fitness tapi goodness. Dan yang kedua adalah test for independence. Nah, jadi kalau misalkan goodness of, kalau dalam chi-square itu ada dua variabel atau lebih.
Jadi kalau kita bilang dua variabel, mungkin kita bisa bilang baris kolom gitu ya. Kalau 3 variabel, baris kolom ya apa panjang lebar tinggi gitu ya. Kalau 4 mungkin penggambarannya agak susah. Jadi chi-square itu analisis data kategorik untuk sejumlah variabel juga bisa. Tapi karena kita concernnya untuk korelasi P koefisien itu sama dengan 2 kali 2 chi-square test for independence. Apa bedanya dengan goodness of fit? Goodness of fit itu kalau cuma ada satu variabel, kolom atau baris. Tapi kalau test for independence itu sifatnya sudah ada minimal 2 variabel. Yang ada masalah koneksi di saya. Oh, Cek. halo Mas. Ya, oke, Noel, balik lagi. Presenting yang masalah koneksinya di saya. Oke Mas. Tadi saya kira soalnya tadi hilang suaranya. Iya. Oke ya, silakan ke bawah Noel. Ya, dilihat di situ ada tabel 2 kali 2 gitu ya. Oh, yang ini Mas. Ini yang pinggir kiri navigasi boleh dibuang nggak Noel? Gimana Mas? Sorry. Navigasi, tabel navigasi yang kiri bisa dibuang Oh nggak? iya Saya iya hilangkan iya. nggak view, biar view-nya agak besar. Nah, ini contoh 2 kali 2. Jadi terserah kalau misalkan penelitian mau dibaca silahkan. Tetapi kita akan dalam hal ini membuat ilustrasi penelitiannya menjadi tabel atau bentuknya cross tabulasi. Cross tabulasi di sini ada 2 variabel, itu type of music dengan guess phone number. Jadi ini contohnya kalau mau ngerayu perempuan pakai background musik apa yang seperti apa, yang romantis atau yang netral. Nah, nanti si perempuannya itu ngasih nomor telepon apa enggak gitu ya. Nah, ini contoh penelitiannya. Nah, sekarang kita coba elaborate prosesnya dengan kepribadian dan urutan kelahiran anak. Ya, Noel ke Excel-nya lagi. Ini akan sedikit lama ya. Diperbesar view-nya Noel. Excel. Oh, iya. Ya, bikin tabel 2 kali 2 Noel. Gimana Mas? Sorry. Bikin tabel 2 kali 2. Ya itu aja dikasih apa garis pembatas biar kelihatan. 2 kali 2. Ya, oke. Itu yang kolom terserah mau yang baris mana, yang kolom mana. Itu untuk personality Noel. Ya, mungkin saya sebut aja ya. Delta 23 Noel. Gimana Mas? D23. Oh, Ketik D23. Oh, D23 terus gimana Mas? Delta 23. Sel Iya. itu 24. Ini nih ya. Sorry Mas. Introvert. Gimana? Ketik intro. Oh, DE23 extrovert. C itu firstborn atau only child. C C24.
Gimana? Overborn atau Firstborn, ya. Lebarkan kolom C-nya. Letterborn yang D25, C25. sorry. C25 berarti Itunya kolom D-nya lebarin Noel, kolom D-nya. oh iya. Iya. Letterborn. Ya, baris 23 orang pertama tuh Noel. Kita pakai Iya. ini dulu ya. Dia anak pertama dan dia introvert. Kasih kayak tolis, kayak turus itu. Satu itu taruh di situnya. Kemudian orang kedua dia urutan ketiga dia ekstrovert. Ya, Oh iya. Bukan extrovert. Bukan introvert. Tapi extrovert. Ya. ya, ubah jadi angka. Oh iya. Oke, di delta 23 Delta 23. Ya. itu disebut sebagai frekuensi observe. Itu hasil dari data. Frekuensi of apa tadi Mas? Observe. FO. Oh. Ini Ya, Mas. oke. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita dari observe frekuensi atau FO, kita akan cari nanti kolom berikutnya expected. Ya, Noel, ada berapa orang yang introvert? Introvert 3. Ya, tulis di E26. 3. Ada berapa orang yang extrovert? Ada berapa orang yang firstborn atau only child? 3. Ya, oke. Itu disebut sebagai jumlah gitu ya. Ya, sekarang bikin lagi, Noel, selang satu baris saja di bawah kolom D-nya lagi. Di bawah kolom. Ya, Di sini Mas ya? enggak bukan. Dari delta 23 Oh iya. sampai G26 di copy, di blok copy. G26. Ya. Paste di apa D28 ya. D28. Ya, sekarang si isi selnya dihapus. Gimana Mas? Sorry. Isi sel yang ya itu hapus. Frekuensi observed diganti sekarang frekuensi expected, yaitu hapus. Oh ini hapus semua ya Mas? Jangan hapus kok, yang dalam kotaknya aja. Oh, oke. Ya. Ya. Oke ya, jadi sekarang kita mau berhitung nih, berhitungnya manual dan mudah sebetulnya, cuma mungkin prosesnya. Ya, kasih warna apa Noel, silakan yang itu. Ya, yang kuning. Yang kuning itu merupakan kolom introvert, merupakan baris firstborn ya. Iya. Yang lain, kalau ada pertanyaan silakan. Noel, totalnya ada berapa partisipan Noel? 8. 8. Tuliskan di G26. 8. G26 ini 8. Ya, sekarang yang di E29 jumlah barisnya berapa Noel? Jumlah gimana Mas? Jumlah barisnya berapa? Firstborn itu ada berapa orang? Oh, firstborn 3. Ya, jumlah kolomnya ada berapa orang? 3. 3 jumlah baris dikali jumlah kolom berapa? 9 ya. Dibagi total orangnya berapa? 9/8 gitu ya. Ya, silakan dihitung. 9 bagi 8 langsung enter. Ya, oke. Ya, yang lain juga sama, jumlah baris dibagi jumlah kolom. Ya, sekarang warna yang lain, misalkan yang extrovert, yang firstborn. Ya, ini. Jumlah baris berapa?
3. Jumlah kolomnya 5 bagi 8. 5-nya tahu ya jumlah kolomnya ya. Ekstrovert kan ada 5 orang. Ya, enter. Ya, sama itu juga. Jumlah barisnya 5. Ini kan Mas. Yang lain ada yang tahu nggak 15 itu dapatnya dari mana? Kalau kalian nggak konfirmasi, saya anggap ngerti ya. Mas bisa tolong diulang nggak Mas? Oke ya, lebih supporting ya. Jadi artinya kalau kalian nggak ngerti, kasih tahu ya. Saya juga butuh feedback nih. Kalau saya ngomong sendirian, lalu kalian nggak ngomong, artinya saya anggap kalian ngerti. Oke, dalam mengisikan sel, kita butuh jumlah baris, jumlah kolom. Yang di frekuensi observe kan sudah dibuatkan tuh. Jumlahnya 35, 35, totalnya 8. Untuk Noel, kasih warna beda. Yang mana Mas? Yang E30. E30 ini. Ya, kasih warna beda apa gitu. Ya, yang warna merah ini adalah untuk kolom introvert untuk baris letterborn. Yang akan kita lakukan, jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi N total. Jumlah barisnya 5, jumlah kolomnya 3. Jumlah baris itu letterborn ada 5 orang. Jumlah kolom introvert ada 3 orang. Kemudian dibagi totalnya ada 8 orang. Nggak begitu Noel, kasih kurung dulu dong. Kurung buka dulu itunya. Sebelum 5 kurung buka, setelah kurung tutup bagi 8. Bentar. Ya, ada yang nggak ngerti nggak? Ini sebetulnya prinsipnya sama, diagonal. Ya, sampai sini dulu ada yang nggak ngerti? Yang lain mungkin kalau nggak bisa pakai laptopnya, ya pakai tulis tangan kali ya. Ya, extrovert dan letterborn, jumlah kolomnya extrovert 5, jumlah barisnya letterborn itu 5, 25 dibagi 8. Ya. Cek Noel, apakah jumlah baris dan jumlah kolomnya tetap sama nggak? Ke samping sama nggak? Yang firstborn 1,125 ditambah 1, itu apakah 3? Iya Mas. Ya, itu jadi prinsipnya dia diagonalnya akan tetap sama. Jadi kenapa tadi saya bilang yang dihapus hanya yang dalam kontak. Itu untuk konfirmasi kalau salah hitung. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan dulu. Oke, Noel. Buka buku Gravatar warnanya lagi, Noel. Lihat rumusnya, halaman 566, bawa lagi. Untuk menghitung chi-square statistik. Ya, itu tuh, Noel. 566. Ya, chi-square. Silakan print screen. Rumusnya aja ya. Ada ya. Oh ya Mas. Ini ya ini Mas. Ya, jadi istilahnya FO untuk frekuensi observe, FE untuk expected. Sekarang bikin lagi kolom baru Noel, samain, copy dari atas lagi tuh. Oh, ini. Jangan pakai warna ya. Oh iya. Ya, jadi dihilangin. Ya, sekarang yang baris kolom bisa dihapus nggak apa-apa kok, karena udah sama tadi udah yakin, hanya ngecek aja. Baru Mas yang baris kolom? Ya, yang 3535 bisa dihapus sebetulnya. Oh, oke Mas. Nah, kita cuma ngecek doang. Ya, sekarang isiannya Noel. Dihapus tuh isi. Oh iya. Ya, sekarang FO dengan FE di sel yang sama. Ya, sekarang E35, E34. E34, ya. Sama dengan
FO dikurang FE sama dengan E24 dikurang E29. Oke. Enter. Ya, silakan. Jadi ini yang berkesesuaian ya. Kalau mau cepat bisa copy paste sebetulnya, tapi terserah lah. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan cepat ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya asumsikan ngerti. Ya, berikutnya dikuadratkan, Noel. Yang mananya, Mas? Itu frekuensi expected-nya diganti tuh. Ini? Yang delta 28. Oh, delta 28, ya. Itu frekuensi expected, oke ya. Delta 33 itu bukan lagi frekuensi expected, itu FO dikurang FE. Oh, FO kurang FE. Ini ya, Mas? Iya, berikutnya bikin lagi bawahnya. FO dikurang FE dikuadratkan. Oke. Rumusnya digeser lagi ke bawah. Oh, FO ya. Iya. Hapus dulu isinya. Kok beda? Gimana, Mas? Sorry? Oh, iya. Terus ini dikuadratkan ya, Mas? Ya. Oh. Sama semuanya harusnya. Karena kuadrat. Okay. Oh iya. Ya. Ganti rumusnya itu judul tabelnya. Oh iya, Mas. F-nya dikuadratkan. Kita fokusnya bukan di komputasi ya, tapi ini dari tahun ke tahun biasanya soal UAS-nya pakai yang model begini biasanya dulu, tapi nggak tahu nih model yang baru. Ya, lalu berikutnya FO di kurang FE dikuadratkan dibagi FE. Di tabel lagi ya, Mas? Buat lagi, copy lagi. Oke. Ini dibagi Iya. Terus ini dibagi FE. Itu yang ini ya, Mas? Frekuensi bagi yang dari awal lagi. Ya. Tapi ini dibagi salah ini. Ya. Ini dibagi salah. Ini dibagi ini. Maaf, Mas, ini agak pelan. Ini. Iya. Ya, berikutnya yang kolom ini dijumlahkan, Bang. 4 sel ini isiannya. Oh. Kan sigma itu kan artinya penjumlahan kan? Ya. Ini semua angka-angka ini ya, Mas, dijumlahin semua. Iya, sigma itu kan artinya dijumlahkan. Jadi ini juga hati-hati urutannya itu dihitung dulu pembagiannya baru dijumlahkan. Ya oke, 1,7442 gitu ya. Ada pertanyaan komputasinya dulu? Oke ya, saya asumsikan kalau nggak ada, ya aman Bu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk
apakah nilainya signifikan apa tidak? Oke, Oke, Mas. Noel buka lagi buku itunya, buku apa namanya, gravimeter Walnau-nya. Kita sekarang mau melihat namanya degrees of freedom pada perhitungan chi-square. Silakan, Noel dicari. Oh, degrees of freedom-nya ya, Mas? Ya, halaman 580. Oh, 500. Oh, sorry, Mas. 580. Oh, iya, 500. Kayak mana tadi? Mana? Ini dia, Mas. Ya, ke bawahin lagi. Oh, ini. Tuh. Gedein view-nya biar kelihatan yang lain. Ya, degrees of freedom adalah rows, baris dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Karena 2 kali 2, maka 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi gitu ya, ngitungnya berbeda sendiri nih, degrees of freedom di dalam chi-square tidak berdasarkan jumlah partisipan, tapi jumlah variasi dalam tiap variabelnya. Oke, sekarang lihat lagi Noel di halaman 660-an. Halaman bukunya 660. Lihat tabel B berapa? B8 kali ya? Mana tadi? 66 70. Oh, ini dia. Ya, lihat. Kalau DF-nya 1 dengan LOS 0,05, nilainya berapa? Nilai kritikalnya 384. Jadi kalau dalam chi-square ini nggak ada one tail two tail ya, karena arahnya tidak bermanfaat kalau di dalam chi-square, karena juga square kuadrat pasti di kanan, pasti positif nilainya. Jadi kalau nilai chi-square itu nggak mungkin negatif. Ya, ini sama dengan analisis korelasi Pearson, nilai T untuk dikatakan signifikan, nilai hitung harus lebih besar dibanding nilai kritikal di tabel. Jadi nilai hitungnya berapa, Noel? Tadi ini 1,7422. Ya, jadi nilai hitung lebih kecil. Jadi hasilnya tidak ada perbedaan frekuensi. Tapi ini kita melihatnya dari perspektif korelasi nih. Apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan? Kalau chi-square lebih sering dengan adanya perbedaan proporsi atau frekuensi. Jadi nggak ada hubungan antara urutan kelahiran dengan personality. Gitu? Ya, gimana? Ada pertanyaan tentang hitung manualnya dan menginterpretasikannya? Balik lagi ke Excel, Noel. Excel, ya. Oke, kalau dari yang lain, yes, Eliska? Mas, saya mau nanya tadi agak kelewat yang 1,7422 itu tadi di bawah, itu dari mana ya Mas hasilnya? Penjumlahan itu kan lihat rumusnya, chi-square sama dengan lambang chi-square bukan, dia ada melingkar-melingkarnya tuh. Itu kan, oh iya Mas. Ya, sigma dari, ya. Oke, ya makasih Mas. Ya, Noel, pakai punya SPSS sekarang. Ya, ini Mas. Ya. Itu datanya 1212 ya, udah ya, atau mau dibuat 100 juga nggak masalah. Ya, analyze. Oh, analyze. Cross tabulation. Cross tab. Ya, apa ini udah nyoba kan? Astaga, iya Mas. Reset aja gampang, reset tuh tengah bawah tuh. Oh iya. Ya, masukin variabelnya. Berorder dengan personality. Jangan harus ada kolomnya. Oh sorry Mas, iya.
Ya, statistik chi-square. Oke. Kita lihat hasilnya sama atau beda. 1,7 ya. Tuh. Oh, ini Mas. Itu ya. Jadi ngitung manualnya begitu, ngitung itu disebut yang kolom count itu yang satu. Oke, sekarang tambahin lagi Noel, coba analyze sama cross tab di sini juga. Eh, Ada sales. ya. Cari yang Oh, expected gitu ya. Itu kan yang tadi itu yang observe gitu ya. Ini expected-nya. iya Mas. Ya, klik continue. Oke. Nah, ini ada expected-nya tuh di bawahnya, koma-koma itu yang tadi kamu hitung. 1,1, 1,9. Oh iya Mas. Oh iya iya. Ya, itu kali untuk yang kita targetkan hari ini. Hari ini targetnya sekali lagi adalah mengenai berstrukturnya, penghitungan, latihan, korelasi poin biserial dengan P coefficient itu ya. Ya, Noel, buka ini Noel, SAP, saya laptop satunya lagi putus koneksinya. SAP. Satuan acara perkuliahan kita hari ini, apa rencananya? Bentar ya Mas. Ini saya itu gimana ya Mas? Sebenarnya saya nggak simpan. Di awal di perkuliahan ada? Oh, di sini. Ntar saya udah connect lagi nih satunya lagi. Oh, ini mungkin. Oh, ini dia. Ya, jadwal MPSI untuk hari ini apa yang akan ditargetkan? Oktober, November, ini tanggal berapa ya? Oh, 3. Oh, ini ya Mas. Ya, kayaknya udah ini ya tercapai ya. Ada yang belum nggak? Korelasi poin biserial, P coefficient dalam bentuk video, kuliahnya overview dalam bentuk video sudah. Untuk berstruktur, kapan kita menggunakan special correlation? Pada dasarnya kalau skala pengukurannya bukan continuous, bukan Pearson. Spearman rank order pun itu korelasi spesial karena dia skala pengukurannya ordinal dan ordinal atau yang diordinalkan dengan yang diordinalkan. Untuk yang multivariate correlation, variabelnya lebih dari 2, itu partial, multiple correlation. Lebih enak bahasa sebetulnya parsial dulu. Jadi kalau misalkan part itu semi parsial. Partial correlation adalah ketika kita ingin menghubungkan dua variabel, di mana variabel di dalam penelitian itu sebetulnya punya hubungan dengan variabel yang lain, kedua variabel penelitiannya. Jadi kalau contoh misalkan yang paling umum yang spurious relationship, nah itu adalah menggunakan parsial. Ketika kita memparsialkan hubungan di antara dua variabel, maka kecenderungannya tidak ada korelasi lagi di antara kedua variabel tersebut ketika kita mengontrol satu variabel yang berhubungan dengan kedua variabel penelitiannya. Kalau parsial, variabel ketiganya berhubungan dengan hanya salah satu dari variabel penelitian. Multiple correlation adalah dalam hal ini korelasi antara satu dengan sejumlah variabelnya. Oke, itu kali untuk hari ini. Yang bawah apa Noel? Pemaparan? Oh, ini ya Mas, yang pemantapan instrumen. Iya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita masuk ke instrumen penelitian. Sebelum Kamis diharapkan kalian sudah mulai ngambil data. Gimana nih Mbak Dini enaknya Mbak? Apakah sifatnya per kelompok? Ya, mungkin apa semua sudah dapat apa namanya alat ukurnya sudah siap? Atau ada yang masih perlu dibantu untuk mencari alat ukurnya?
Halo? Oh, ada yang jawab. Iya nih Kalau kalau kedengeran nggak? udah nggak bisa, ini kalau nggak konfirmasi mah repot nih. Bingung saya. Maksudnya kalau memang ada kesulitan silakan hubungi agar bisa dibantu. Satu. Kemudian misalnya apakah misalnya sudah siap G-form-nya? Mungkin kita perlu lihat ya, Kak Mas Asop. Iya Mbak, biar kita bisa ini atau Kasih ada masukan. nggak ada juga Mbak. Kalau ada kesulitan. Kayaknya. Berarti nggak ada kesulitan. Kalau nggak jawab berarti nggak ada kesulitan nih. Berarti udah bisa ngambil data hari Kamis nih. Ya, atau udah ada alat ukurnya tapi belum bikin G-form-nya. Gimana kan? Kelompok 1. Kelompok 2 udah dapat Mas alat ukurnya tapi belum dibikin Jadi G-form. kayaknya nggak satu pun yang belum ada G-form-nya ya. Jadi enaknya gimana nih untuk mengetahui kalian siap ngambil data Sudah karena tahu cara bikinnya G-form-nya? Yang kesulitan ininya teknis bikin G-form. Nggak. Halo. Ada kesulitan nggak bikin G-form? Kalau nggak ada ya nggak masalah berarti. Misalnya dalam beberapa hari ini masih bisa bikin G-form-nya. Kemudian hari Kamis mungkin dikumpulkan G-form-nya gitu ya Mas Asop, gimana? iya, Linknya ke kita, jadi kita bisa cek-cek. Kalau bikin G-form sih kalau pengalaman saya ya paling 15 menit juga beres sih biasanya, tinggal copy doang kan. Atau ini serba salah nih kalau nggak ada konfirmasi nih dari konfirmasi. Ya udah, kalau gitu kita konfirmasikan hari Kamis pokoknya semua sudah ngirim G-form link ke kita, jadi kita sudah bisa lihat. Setelah itu kalau udah dicek sama kita hari Kamis bisa ya data gitu. Gimana Mas? Halo, bangun. Iya, kalau panik ini bilang. Mas Asup. Oke, berarti nggak masalah ya hari Kamis ya. Iya, Mbak. Oke. Kalian juga ya, Mbak. hanya G-form kan memang. Kemudian kalau dari jadwal kuliah ke bawah lagi gimana itu? Nah, ada apa lagi tuh? Perkuliahan tinggal satu lagi ya. Perkuliahan tinggal yang regresi, sisanya nggak ada tuh. Nah, jadi sebetulnya regresi itu ada satu kelompok nih Mbak yang regresi 0 alhamdulillah. Jadi mungkin pembahasannya agak belakangan. Oke, hebat. Ini bingung nih kalau nggak. Memang lo sudah siap ya sudah kita tunggu hari Kamisnya. Iya nih. Terus siap-siap kuis 2 tuh Mas Asup ya. Iya nih, aduh. Kuis 2-nya bakalan banyak materinya nih. Karena kalau waktu kalau kuis 1 kan tidak ada analisis statistiknya lah. Kuis UTS itu sama JTS. Ini korelasinya ada banyak nih. Jadi mungkin strategi bagaimana untuk menentukan analisis korelasi yang mana. Ya paling simpel adalah variabelnya, skala pengukurannya itu apa. Jadi ngapain kita abis ini Mbak? Itu masih kerja kelompok di kelas tuh. Iya. Ya sudah, memang nggak ada yang dikonsultasikan, nggak ada yang sulit dalam membuat mencari alat. Kita uploadnya di itu aja. Kalau ada kesulitan boleh japri deh ke saya atau Mas Asup ya. Mungkin malu Asup kalau di grup, jadi maunya di japri. Iya nih. Kalau boleh manfaatin waktunya nih, kan kita kuliahnya sampai 11.20, masih 1 jam lagi gitu ya. Jadi silakan kalian yang kita punya alat ukurnya dibuat. Biasanya alat ukurnya itu punyanya cuma ini aja nih, cuma apa istilahnya alat ukurnya. Tapi covering letter, bagaimana kalian selamat pagi, siang, sore, malam, kami adalah ini, itu covering letter istilahnya. Itu coba kalian buatkan juga ya.
kalimat depan dan belakang. Bagaimana introduction, kemudian mungkin instruksinya apa yang ingin diminta dilakukan oleh partisipan. Mas Asup, saya izin bertanya dari kelompok 4. Yes, Jangki. Kemarin kan kelompok kami kan udah menemukan alat ukur untuk yang impulsif buying gitu ya, Mas. Nah, dia itu udah dipakai sama skripsinya salah satu mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Nah, terus kelompok kami bingung kira-kira kelompok kami berarti kelompok kami izin dulu gitu atau gimana, Mas, untuk pakai alat ukur tersebut. Makasih, Mas. Idealnya sih iya sih, cuma nggak tahu nih, pengennya sih iya dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada dia karena kalian mendapatkan alat ukurnya dari skripsi Sanata Dharma tersebut. Cuma ya kira-kira mungkin konsekuensinya kalau diharuskan lalu kalian melakukan, lalu si orangnya, si peneliti yang sebelumnya tidak konfirmasi mau nunggu sampai kapan gitu ya. Tapi tetap idealnya dilakukan dulu sih kalau saya. Gimana kalau Mbak Dini, Mbak? Ya, ada bagusnya dilakukan. Jadi kalian udah dapat full alatnya ya, dan bagaimana scoring dan validasinya sudah ada di situ. Mas? Iya, Mbak. Oke. Kalau tetap kalau ada alamat emailnya di situ, silakan dihubungi untuk kemudian bahwa kami memakai alat. Kalau dia tidak menjawab dan lain sebagainya, tetap kalian misalnya mencantumkan dalam paper kalian bahwa mengutip dari dia gitu. Ya, tapi usahakan dihubungi dulu. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih. Ada lagi? Oke ya, kalau gitu mungkin kalau dari saya sih daripada menunggu-nunggu silakan kalian selesaikan. Kalau bisa hari ini ya hari ini. Mungkin saya sedikit cerita dulu nih terkait dengan pengambilan data, entah payung skripsi saya, entah mungkin mata kuliah KAU yang sudah proses pengambilan data minggu kemarin. Itu ketika berinteraksi dengan pihak luar itu partisipan, itu biasanya agak susah nih terkait dengan masalah jumlah yang mesti didapatkan menurut software Jeep Power. Nanti konsekuensinya adalah butuh waktu lebih lama. Jadi maksud saya kalau bisa diselesaikan segera, pengambilan datanya bisa segera, mungkin mudah-mudahan dapat memenuhi jumlah partisipannya. Ya walaupun kalau menurut saya partisipan kalian itu relatif mudah, banyak, mahasiswa kan kebanyakan itu ya, sehingga mungkin kalaupun ada sisa waktu bisa digunakan untuk revisi penulisan laporannya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini hari ini bisa, silakan kalian lakukan kerja kelompok untuk menyelesaikan persiapan pengambilan data. Oke, Mbak Dini, apa kita sudahi aja hari ini? Apa gimana nih enaknya? Ya, sudah sepertinya mereka tidak sabar untuk kerja kelompok, Mas Asup. Oke, siap. Tidak berjalan di sini. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya untuk kontak di lebih baik sih di grup sih, karena biar tahu juga kadang-kadang pertanyaan yang sama juga sebetulnya diajukan oleh orang ini. Oke, thank you ya. Saya stop recording ya.